kasih buat teman-teman Power yang udah hadir menyempatkan waktunya. Nah, di sini sebelumnya mau minta maaf kalau itu diadain secara online lah. Sebenarnya ada saran sih buat diadain secara offline, tapi kan karena kondisi masih pandemi, jadi masih harus dilaksanakan secara online. Nah, langsung mulai aja. Ini ada persiapan praktikum dasar tenaga listrik tahun 2021. Nah, ini ada sistem praktikumnya. Yang pertama itu wajib on cam, pakaiannya rapi, pakai kemeja atau kaos kerah polo, terus celana panjang selama praktikum berlangsung. Nah, ini ada yang kedua, join MS Team 10 menit sebelum praktikum. Yang ketiga, setiap praktikum, tiap kelompok itu diwajibkan memiliki modul praktikum. Yang keempat, saat praktikum, praktikan dilarang makan dan bermain handphone. Terus yang kelima, praktikum itu dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk semua kelompok. Nah, untuk toleransi keterlambatannya itu 10 menit. Nah, ini ada timeline pelaksanaan praktikum teman-teman yang akan dilaksanakan tuh mulai tanggal 18 September, yaitu praktikumnya itu diadain setiap hari Sabtu, di mana ada 2 percobaan tiap hari Sabtu, yaitu jam 8 pagi sama jam 16 sore. Jam 4 sore maksudnya. Nah, ini untuk timelinenya 18, 25, terus tanggal 2 Oktober, ini ada jeda persiapan UTS sama ini jeda UTS, terus selanjutnya diadain lagi seminggu setelah UTS. Nah, jadi jadwal ini udah disetujui teman-teman sama Pak dosen pengampunya, yaitu Pak Bambang sama Pak Susatyo. Nah, kenapa kok diadain 2 sesi? Karena tuh rencananya tuh diadain tuh hari Jumat sama Sabtu. Tapi karena Jumat itu banyak kendalanya, yaitu pada tabrakan, rencananya tuh sore atau pagi. Nah, karena malam itu tidak diizinin sama dosen pengampu, yaitu Pak Bambang sama Pak Susatyo, terus makanya diadain tiap Sabtu, yaitu 2 sesi, tiap jam 8 pagi sama jam 4 sore. Nah, ini selanjutnya itu ada sistem penilaian, yaitu komposisinya, yaitu ada responsi 5%, tugas pendahuluan 15%, laporan 25%, post test ada 15%. Nah, untuk UTS UAS ini nanti tergantung dosen pengampunya mau diadain UTS UAS atau enggak. Kalau enggak ada, nanti persenannya bisa dimasukin ke responsi, TP, laporan, dan post test. Nah, ini ada format tugas pendahuluan ya kayak sebelumnya. Dikerjakan individu tulis tangan menggunakan pulpen biru, nama NIM kelompok di sebelah kiri atas, terus tanda tangan dalam margin, tulisan rapi sesuai standar atau keterangan lengkap, font tulisan dari percobaan 1 sampai 8 harus sama, terus di scan, dijadikan PDF, dikirim di MS Team. Nah, ini untuk format laporan juga sama kayak yang sebelumnya, kayak semester kemarin. Nah, ini ada untuk aspernya itu atau asistensi pertama itu bersifat wajib 3 kali 24 jam. Terus deadline laporan itu tiap Jumat jam 12 malam. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan atau apa bisa disampaikan teman-teman.
Lu tes dari sini ada yang mau disanggah atau Tanya Erik. oh ya, silahkan. Nama Labs, mau tanya Rik. Itu Asper itu kan 3 kali 24 jam. Hari libur kayak minggu itu dihitung dari. Nah, untuk dari apa berdasarkan pengalaman dari sebelum-sebelumnya untuk minggu itu nggak dihitung Mas Ibal. Oh, berarti hari Rabunya ya. Dari hari Senin, Selasa, Betul. Rabu. Oke, Nah, siap. menurut Mas teman-teman, Erik. oh ya sama-sama. Menurut teman-teman 3 kali 24 jam itu kelamaan atau pas atau gimana teman-teman? Aku izin masuk, Rik. Oke, silahkan Fakih. Nama Fakih. Kalau dari aku untuk 3 kali 24 jam itu kelamaan kalau misalkan weekendnya dihitung, Rik. Oh, tadi Weekendnya weekendnya nggak nggak dihitung, dihitung. Oke. weekendnya nggak dihitung, Rik. Kalau Oh, weekend nggak nggak di, dihitung. kalau weekend nggak dihitung kan otomatis mereka udah ada waktu bikin juga kan. Dan Heeh. kalau dihitung 3 kali 24 jam buat Asper itu kelamaan gitu loh. Oke, oke. Berarti sarannya 2 kali 24 jam ya, Ki ya? Ya, nek dari aku semono, Rik. Mungkin Oh, kalau iya. tanggapan yang lain silahkan. Oke, terima kasih Mas Fakih tanggapannya. Mungkin dari teman-teman banyak yang setuju 2 kali yang disampaikan Fakih atau 3 kali sesuai yang aku buat tadi sebelumnya. Silahkan teman-teman. Setuju dengan Bung Pake. Oh, setuju ya. Kesuwen tolong dino, Rik. Oh, iya. Siap, berarti Siap Mas Iqbal. Asper 2 kali 24 jam. 3 kali 24 jam berarti weekend dihitung. Kalau 2 kali 24 jam weekend nggak dihitung gitu berarti. Eh, Nah, berarti kuwi iso nggo option, Rik. Engko ditakoki pas ning praktikane milih sik endi ngono. oh ya, oke, siap. Terima kasih masukannya. Sesuk tak sampai ini. Berarti 2 kali 24 jam weekend dihitung apa 3 kali? Nah, berarti kuwi option mau terus maaf. Terus apa itu kan tadi di ketentuannya ada on cam ya. Nah, itu menurut teman-teman banyak menghabiskan kuota apa enggak ya? Soalnya kan pesertaan itu banyak banget. Totalnya itu 166 teman-teman. Nah, itu gimana menurut teman-teman? Mau on cam pada saat di absen awal aja atau pas pelaksanaan praktikumnya juga on cam? Nah, gimana tuh? Baik, izin masuk, Rik. Oke, silahkan. Siapa ini ya? Amin. Oh ya, Min. Silakan Min. Mau saran. Jadi kalau apa namanya dalam penyampaiannya nanti off cam semua aja, tapi mereka harus siap-siap apabila ditunjuk ataupun memberikan pertanyaan harus on cam gitu. Dan apabila Oh, kalau ditunjuk ya misal ya suruh jawab mm. nggak bisa on cam ada konsekuensi misalnya gitu. Biar mereka siap sedia gitu. Oh, oke Min. Makasih masukannya. Saya tak catatnya dulu. Oke. Hmm.
Lah kalau nganumin mau tanya kalau pas kan biasanya di awal itu ada absen. Nah itu berarti on cam juga ya Min ya? Ya kalau itu aku setuju on cam aja. Oke oke. Oke makasih Min masukannya. Mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain atau setuju sama pendapatnya Amin? Silahkan. Halo, Arif. Oh ya, Nika ya ini ya. Aku mau nanya dulu sih. Tadi Hah? tuh berarti praktikumnya tuh di hari Sabtu dengan 2 percobaan ya? Betul nih. Terus tadi ada opsi kalau asper ya, apa ya Hmm. namanya? Asistensi perdana itu 2 kali 24 jam. Kira-kira itu berarti 2 laporan langsung gitu nggak sih? Ya 2 laporan nih. Nah, kira-kira itu berat nggak ya dari Nah segi tugasnya? Soalnya kan kalau 2 laporan gitu. uh, mau 2 praktikum gitu ya. Mm-mm. Nah menurutku enggak nih soalnya tak bagi kelompok itu setiap satu kelompok itu ada 6 orang nih. Nah jadi kan misalnya bisa atau dibagi jadi 3 orang buat yang laporan misalnya percobaan 1, terus yang 3 orang lagi buat laporan percobaan 2. Nah, Oh. terus kan diasisinnya yaitu perwakilan yang ini ngasisin laporan ini, yang ini ngasisin laporan ini. Gitu nih. Kalau menurutku bisa sih. Dulu kita 1 kali ya, sehari 1 praktikum itu ya. Semoga aja bisa sih. Semoga. Oke, udah. Terus sama yang yang pendapat Amin, aku setuju sama Amin sih. Oke, oke. Makasih nih. Terus apa lagi ya sih? Ada saran-saran. Oh ya ini kemarin pas pendaftaran ngisi apa itu form itu kan ada ya juga macam-macam saran. Nah ya mungkin aku ya nyatet beberapa poinnya. Yang pertama tuh buat SOP yang jelas untuk asprak dalam pembuatan video biar praktikan paham diagram wiringnya. Nah sebelumnya ini kan ya izin menjawab soalnya kan video tuh katanya Pak Bambang sama Pak Susatyo masih sama pakai percobaan yang kayak kita kemarin yang sebelumnya. Nah, jadi nggak ada pembuatan video. Terus untuk SOP sendiri, itu tuh aku kemarin tanya sama Mas Agri yang koornya sebelumnya itu katanya nggak ada. Terus aku juga tanya Mas Chandra, koordinator labnya, katanya juga nggak ada. Wah, ya terus yaitu di apa kalau bisa ya memperbaiki dari yang sebelum-sebelumnya aja gitu sarannya dari Mas Chandra sama Mas Agri gitu teman-teman. Terus kalau ada apa ini nah terus tuh kalau TP bisa berupa mereview jurnal, membaca jurnal agar praktikan dapat menyampaikan hasil membaca jurnal tersebut. Nah mungkin kalau jurnal itu nanti bisa dikasihin sewaktu mau percobaannya itu dikasih. Jadi asprak itu bisa nyari jurnal yang berhubungan dengan percobaan itu, terus nanti dikasih ke koor praktikannya untuk suruh membaca. Nah, gitu bisa jadi untuk yang saran yang ini. Terus untuk oh ya mau bahas TP-nya teman-teman. Kalau menurut teman-teman TP-nya itu mau dirubah dari masing-masing asprak atau pakai yang kemarin teman-teman minta pendapatnya.
Izin masuk, Rik. Oke, Iqbal, silahkan. Kalau masalah TP mungkin diserahin ke masing-masing asisten aja ya, dia mau gimananya. Kalau mau tetap pakai yang kemarin ya monggo, kalau mau buat sendiri ya monggo. Dipersilahkan kok iki. Gitu, Rik. Oke, Mas Iqbal, terima kasih. Jadi nanti tak kasih buat TP yang kayak semester kemarin udah aku ketik tadi lah. Nanti mungkin kalau ada revisi pengen nambahin atau pengen ganti soalnya, nah nanti bisa koordinasi sama aku. Paling lambat kapan ya? Besok soalnya udah mulai responsi malam. Berarti mungkin Rabu pagi maksimal ya udah dikirim ke aku kalau misal ada tambahan revisi dari tugas pendahuluan. Nah, soalnya kan ya harapannya tugas pendahuluan kan juga bisa buat belajar. Apa itu? Praktikan sebelum percobaan. Nah, untuk deadline tugas pendahuluan tuh aku minta saran dari teman-teman tuh sebaiknya H-1 percobaan atau H-1 jam kayak semester kemarin kayaknya. Nah, itu menurut teman-teman gimana? H-1 hari atau H-1 jam sebelum percobaan? Halo Rik, aku izin masuk ya Rik. Oh iya, silahkan. Nah, sebenarnya sebelumnya aku mau nanya dulu, ini kan TP mau tulis tangan atau gimana Rik? Oh ya, kalau TP masih tulis tangan aja. Nah, terus nanti itu berarti individu ya. Ya. Nah, menurutku itu sih min 1 jam aja. Gak Oh apa-apa. ya. Berarti H-1 jam sebelum percobaan ya. Yoi, Oke. biar merekanya juga nggak keberatan gitu kan. Yang penting kan Heeh. esensi dari TP-nya tuh mereka dapat gitu. Nggak Heeh. cuman jadi apa? Nulis Ya, aja. yang kayak kuli gitu. Ya. Oke. Buat teman-teman yang lain gimana? Apakah ada masukan yang lain atau setuju H-1 jam aja buat tugas pendahuluan? Halo Rik, sebelumnya tanya Rik. Heeh. Mau nanya soal TP itu dibaginya pas responsi atau menyusul Rik, misalnya misalkan tadi sarane dari Reza kan H-1 jam, berarti Heeh. Sabtu jam 7 pagi. Nah, itu misal dibagi nih pas responsi kan berarti ada jangka waktu yang panjang banget sampai praktikum-praktikum yang selanjutnya. Heeh. Nah, itu dibagi ke waktu responsi atau waktu pekan mau praktikum. Misal Nah, dibaginya Kamis apa Jumat gitu atau pas responsi gitu mainannya itu. oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi rencananya aku bagi TP itu tiap hari Minggu. Oh. Jadi kan misalnya Sabtu kan praktikum mereka. Nah, misalnya kalau yang percobaan 1-2 kan otomatis pas habis responsi itu aku bagi TP-nya. Nah, kalau yang selanjutnya misalnya percobaan 3-4, nah itu rencana aku bagi tiap minggu. Oh. Misalnya TP percobaan 3-4, nah tak kasihkan ke OR-nya tiap hari Minggu. Begitu seterusnya. Oh. Rencana. Nah, itu menurut Bowo gimana? Atau langsung dibagi semua aja waktu habis responsi itu atau gimana? Oke, Rik, dari aku Rik, saya pertama tanggapi tadi mungkin Nike nanya kira-kira keberatan enggak buat Asper 2 kali 24 jam. Menurut aku sih enggak, soalnya aku lihat
praktikumnya masih sama, otomatis laporannya masih sama, dan mesti ada yang nge-share masteran, itu mesti dapet lah menurut aku Iya. ya. Ya, itu kan udah sangat meringankan. Kedua, menurut aku soal TP dibagi hari Minggu, menurut aku mending jangan hari Minggu nih, saran aku Rik. Pertama, mereka tuh fokus buat nyusun laporan dulu. Kan berarti hari Selasa ya buat asper. Nah, mungkin dibagi setelah hari Selasa, misal Rabu, Kamis. Nah, gitu mungkin lebih bisa membantu meringankan mereka menyusun laporan. Menurut aku ya. Oh iya. Nah, sekaligus kan juga soal TP kan dari kemarin-kemarin kan misal 5 soal, 6 soal. Nah, itu kan masih menurutku bisa dikejar lah buat ada hari beberapa dari misal dibagi nih Rabu kan ada Kamis, Jumat. Nah, itu kan masih meringankan menurut aku gitu. Oh ya, berarti TP rencana di sarane Bowo dibagi setelah hari Selasa gitu ya, Wo ya. Saran aku sekaligus mempermudah meringankan penyusunan buat asper sekaligus biar mereka tuh fokus ngerjainnya gitu. Ya. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Apakah ada tanggapan yang lain? Misalnya TP langsung dibagikan semua biar ada yang ngerjain dibagi-bagi kayak gitu atau gimana teman-teman, menurut teman-teman silahkan. Atau setuju sama pendapat Bowo atau punya pendapat lain silahkan teman-teman. Tuh, ada nggak teman-teman? Oh, meh tanya, Wo. Kalau misalnya dibagi langsung semua gitu, menurutmu gimana, Wo? Menurutku tuh ya sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak ada masalah sih mau dibagi di awal sama di akhir. Cuma dari yang aku harapin sih intinya biar mereka tuh nggak cuma asal nyalin, nggak cuma asal nulis. Maksudnya tetap memahami gitu sih. Oh, berarti Sama itu jadi nggak ada masalah sih mau di per pekan di awal menurut aku nggak ada masalah. oh ya, kalau aku sih setuju sama sing saranmu, soalnya biar maksudnya fokus nulis TP ya, misalnya besoknya Sabtu percobaan 34 ya fokus nulis percobaan 34 biar gak nulis yang lain-lain kan malah kadang jadi gak fokus gitu loh. Betul setuju Rik. Dari teman-teman yang lain gimana, mungkin pada setuju atau nggak setuju? Setuju berarti ya teman-teman. Ya, selanjutnya itu, oh ini ada post testnya lisan biar praktikan lebih niat. Nah, kalau untuk masalah post test sendiri itu tak pasrahin sama asisten praktikum. Jadi mau bentuk lisan atau bentuk tulisan lah itu nanti kebijakan masing-masing asisten praktikum. Terserah lah mau lisan ya bagus, maksudnya bisa menunjukkan kalau praktikan itu mudeng paham gitulah. Kalau mau tulis juga monggo silahkan. Gimana dari teman-teman, apakah ada tanggapan nggak mengenai post testnya? Dengan
Halo teman-teman, apakah ada tanggapan nggak mengenai post testnya atau setuju aja maksudnya terserah kebijakan masing-masing asisten? Enggak ada ya teman-teman, berarti untuk masalah post test nanti tergantung asisten praktikum ya teman-teman, maksudnya mau diadain apa secara lisan, ngadain meet gitu, kayak yang biasa diadain Mbak Avel gitu, apa kalau mau dikasih tugas ya boleh, monggo silahkan teman-teman. Terus selanjutnya ini ada tugas pendahuluan saling terintegrasi, tidak ada soal yang sama antar percobaan. Nah nanti silahkan teman-teman, kan tak share tugas pendahuluan yang semester lalu, nanti silahkan dilihat, kalau ada tambahan ya bisa ditambahin, kalau ada mau ganti soal juga silahkan teman-teman. Terus tugas pendahuluan dibuat sedetail mungkin, pertanyaan-pertanyaannya mengacu pada dasar teori. Nah ini menarik ini, nanti teman-teman yang maksudnya baca atau udah lihat tugas pendahuluannya bisa mengacu pada dasar-dasar teori. Penting itu kan, buat mengawali nanti kan bisa ditanyain waktu sebelum pelaksanaan percobaan, kan biasanya kayak ada pretest gitu lah. Yang dasar-dasar kan penting. Nah, terus dengan dipermudahkannya praktikum harus diberi sanksi yang tegas bagi yang melanggar agar praktikan disiplin. Nah, untuk masalah kedisiplinan ini kan, aku kan tadi nulis toleransi keterlambatan 10 menit. Nah, menurut teman-teman itu terlalu lama atau gimana teman-teman? Monggo pendapatnya. Halo Rik, Halo, izin masuk masuk. jadi ya. Ya, nek menurutku 10 menit cukup Rik. Oh ya, Daripada terima kasih. kelamaan. Cukup berarti hasilnya. Ya, cukup. Terus. Sebentar, kita baca. Nah ini terus ada saran perbanyak diskusi dengan praktikan baik di saat meet maupun di luar meet. Usahakan dua arah biar lebih menarik. Nah nanti itu biasanya kan habis apa itu diputerin video gitu kan, kadang ada yang bertanya-tanya. Nah diusahakan ya luas lah, maksudnya diskusinya ya mungkin kan bisa baca-baca, belajar dulu apa, ngulang materi lah, sama-sama belajar. Jadi biar saat percobaan tuh banyak diskusi dua arah, ini sarannya biar lebih menarik. Terus apa lagi ini? Oh ini ada lagi saran, sertifikat untuk asisten praktikum dibuatkan secepat mungkin dan langsung dibagi ketika selesai praktikum. Nah, menarik ini sarannya. Nah, untuk sertifikat nanti itu ada Mas Inggih yang membuat. Gimana Mas Inggih? Siap selesai praktikum sertifikat aman nggih? Singgih mana ini Singgih? Nah, mungkin itu tadi teman-teman saran-saran dari gimana Mas Iqbal? Halo. Gimana Rik? Aku lagi sama Iqbal.
Oh, ini tadi ada saran Mas Igi, sertifikat untuk asisten praktikum dibuatkan secepat mungkin dan langsung dibagi ketika selesai praktikum. Untuk sertifikat iya. kapan ya? Kalau sertifikat tuh sebenarnya aku udah usul dari praktikum yang udah kita lalui kemarin pas jadi asisten apa ya? Fislis ya. Nah, tapi ya itu masih belum diproses. Tapi sebenarnya kalau mau, ya insya Allah bisa aku sanggupi. Jadi intinya tetap yang bikin desain kan kita media. Bikin desainnya sih cepat sih. 1 hari 2 hari jadi, terus udah ke generate juga. Tapi yang lama kan mungkin pengajuan ke tanda tangannya itu. Jadi lebih difokusin ke itu aja, Bos. Oh, pengajuan biasanya tanda tangannya siapa aja, Ge? Nah, itu aku masih kurang tahu ya, dari dulu nggak pernah dapat sertifikat ini sih. Praktikum nanti tanyain ke ini kali. Mungkin atau dosen pengampunnya bisa kali ya, Ge? Seko dosen pengampu mbek dekanat. Dekanat suwinjil. Bisa mbek dekanat kalian. Dekanat. Ya aku dekanat itu biasanya lama, Bal. Apa coba nanti tak sampai ini kali. Sampai ketua program studi kali bisa. Oh, Kaprodi. Iya, itu biasanya lebih cepat harusnya. Kaprodi sama dosen pengampu gitu ya. Departemen kali bisa mungkin. Oke, nanti coba kalau mau selesai praktikum apa nanti pas UTS itu kan ada waktu coba tanya-tanya sama Pak Bambang sama Pak Susatyo. Oh ya, kalau bisa di tengah-tengah aja. Ntar kalau udah akhir kan kita udah siapin desainnya juga, terus udah kita generate juga, jadi langsung bisa dibagi setelah praktikum. Oke, terima kasih Mas. Oke. Nah, untuk yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai pelaksanaan praktikum DTL ini? Halo, masuk Rick. Ya, Vi, masuk Vi. Kalau untuk pretestnya itu wajib diadakan apa enggak? Apa bebas? Kalau pretest itu wajib Vi. Biasanya kan yang pertama tuh absen ya, di absen dulu lah, terus ya kayak mancing biar mereka itu bener kelihatan niat gitu lah, dipancing pakai pretest. Ya mungkin biar lebih terpantik gitu loh. Oke, siap. Biasanya soal-soal pretest nggak jauh-jauh dari TP atau mungkin dari dasar teori mungkin gitu Vi. Oke, Rick. Oke, makasih Vi. Terus mungkin ada yang lain teman-teman? Izin masuk, Rick. Oh ya, silahkan Oke. Aku mau tanya itu Rick, terkait untuk izin praktikan itu gimana ya? Izin praktikan maksudnya gimana Ki? Misalnya antara ada yang berhalangan atau nggak hadir atau sakit, itu kan kita kemarin sistemnya Hamin sejam ya kalau nggak salah. Nah itu kalau dari kamu sendiri bikin aturannya udah belum gitu loh? Kalau antara ada yang izin. Oh ya, kalau dari aku sempat kepikiran Ki. Jadi kalau yang misalnya yang nggak bisa datang atau hadir tuh minimal meresum video di YouTube Ki. Terus kalau selain meresum video di YouTube bisa meresum jurnal yang berhubungan dengan percobaan itu. Gitu Ki. Berarti buat apa namanya dari Asprak tuh nerima izin mereka nggak hadir tuh sampai sebelum praktikum atau gimana itu loh Rik? Oh kalau apa waktunya itu biasanya Hamin 1 jam Ki. Hamin 1 jam aja. Kalau udah di misalnya kurang 5 menit baru izin, nah itu konsekuensi. Diberi sanksi yang maksudnya ya diingetin sambil jangan nyepelein gitu. Ya mungkin bisa ditambahin tugasnya atau suruh ya mungkin kalau yang nggak hadirnya maksudnya ya udah izin Hamin 1 jam atau sebelumnya malahan ya itu mungkin bisa resume video
Kalau yang parah kayak misalnya kurang 5 menit gitu, jurnal mungkin bisa dikasih tugas mereview jurnal gitu. Dari teman-teman gimana? Apakah ada tanggapan mengenai tugas bagi peserta yang izin berhalangan, misalnya izinnya kok 5 menit kurang 5 menit percobaan malah baru izin. Nah, menurut teman-teman gimana? Apakah ada tugas lain yang sepadan gitulah maksudnya biar gak nyepelein gitu loh. Atau mungkin setuju sama ya saranku tadi, kalau meresum video di YouTube percobaan berapa, misalnya izinnya di percobaan 1 ya meresum video di percobaan 1. Kalau kurang 5 menit baru izin, nah itu kan nyepelein. Nah itu bisa mereview jurnal. Gimana teman-teman? Setuju atau ada tanggapan lain? Setuju. Oke, Mas Bowo. Berarti H-1 jam maksimal izin praktikum. Terus apakah ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Silahkan. Rick, sorry nanya lagi Rick, berarti ini nggak ada lapsem ya, tulis tangan? Wah, ada nggak ya? Kalau lapsem di PDTL ini nggak ada, Wong. Oh, oke. Sip. Kemarin tuh juga sempat kan diskusi sama Pak Bambang sama Pak Susatyo kan, ya masalah tugas, terus untuk lapsem prajilit itu memang nggak diadain, Wong. Soalnya ya itu menyuruh jangan terlalu padat, jangan terlalu banyak tugasnya juga gitu. Terus ya udah, terus nggak diadain lapsem sama nggak ada prajilit, Wong. Jadi untuk laporan hanya laporan mingguan terus diketik gitu, Wong. Oke, berarti kan nggak terlalu memberatkan gitu. Mantap. Terus apakah ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Silahkan. Ya. Untuk pelaksanaannya sendiri itu kan Sabtu ya teman-teman, maksudnya udah disetujui sama dosen pembimbing juga, soalnya tuh rencananya tuh malah dosen pengampunya itu mintanya jam 0 jam 6.30 tiap hari kerja. Nah tapi mungkin kalau jam ke 0 tuh keberatan pada belum bangun lah mangan. Terus yaitu disetujuin hari Sabtu jam 8 sama jam 4 sore. Nah dari teman-teman ada yang keberatan nggak di hari itu? Bisa semua kan ya? Bisa Rick, bisa. Insya Allah bisa Rick. Oke. Gimana teman-teman untuk pelaksanaannya ini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada mungkin bisa cukup ya. Cukup, ada yang kurang jelas mungkin. Halo. Suaraku masuk nggak? Oh, masuk. 6. Oke, izin nanya Rick. Tadi kan nanti TP-nya dikasih lagi ya ke asisten ya. Nah, kalau laporannya dikasih juga, maksudnya kalau laporan buat ya belajar asisten juga lah. Materi yang mau disiapin apa gitu. Oh iya, siap-siap, udah tak nganu tadi laporan. Ya aku ngambil satu tadi punya kelompok Fadil dulu, kalau
nggak salah tadi. Udah tak siapin buat nanti misalnya buat apa petunjuk, maksudnya referensi buat asistensi. Nah, mungkin bisa pakai itu. Terus apalagi tadi Nam? Itu ya laporan itu ya. Itu aja. Laporan lo sih. Oke, aman. Nah, yoi, thank you Rick. Oke, sama-sama. Terus ada yang lain lagi nggak teman-teman? Atau cukup sekian mungkin kalau nggak ada ditanyain, atau mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa lewat PC atau lewat grup. Dari Reza B ada nggak nih pertanyaan? Reza? Nggak ada. Halo Rick ya. Sorry. Ada pertanyaan atau saran-saran nggak, Za? Saran ya. Ya. Oh iya, ini aja. Kan kamu ini ya tadi ada ini kan bilang itu berapa tadi 160 orang ya Rick ya. 6 ya. Nah, itu kan sangat banyak ya. Ya. Kalau misalkan gini gimana? Ini aja ya. Saran dariku, kalau misalkan kayak dibagi gitu Rick, kayak meet itu dibagi 4 gitu. Jadi per asisten gitu loh. Karena waktu pas di Fishlist aku kayak gitu, malah lebih efektif sih menurutku. Kalau di Fishlist kemarin begitu sih. Soalnya kalau banyak gitu gimana? Oh, kalau dibagi 4 gimana maksudnya aja? Iya kan satu ini kan ya, satu ini kan ada 4 ya asistennya. Siap percobaan ada 4. Ya ada 4 ya, setiap percobaan maksudku. Nah Ya. itu maksudku setiap asisten itu kayak benar-benar fokus aja gitu sama kelompok yang dibimbingnya gitu loh. Gitu. Soalnya waktu pas di Fishlist aku sih ini ya aturannya tuh kayak gitu, malah lebih efektif kemarin gitu. Karena nggak banyak, ntar kalau banyak nanti nggak, malah ini kan banyak banget 160 orang gitu. Ya saran aja sih Rick. Ya soalnya kemarin waktu pas di Fishlist aku disuruh kayak gitu sama ini, sama siapa itu Mbak Avel, katanya bagusan kayak gitu deh gitu, dibagi gitu. Ntar kalau dijoinin jadi satu, jadinya itu apa ya, yang jawab itu aja gitu. Banyak banget lah, 160 orang kan, apalagi gitu. Biar lebih bisa kena semua lah gitu kan, dan lebih enak gitu. Dan maksudku setiap asisten kan ada gayanya sendiri ya, kayak ngejelasin. Jadi biar ya udah gitu, apa ya, asisten ini bisa enak gitu loh, mau diskusi mau gimana lebih enak gitu. Itu sih saran aja ya. Terima kasih Rick. Oh ya, terima kasih sarannya. Berarti itu misalnya jam 8 pagi nih yang percobaan pertama. Berarti itu nanti tiap asisten buat meet gitu ya? Betul Rick. Kalau yang kemarin sih itu kayak dibagi gitu, kayak per asisten kemarin ya, waktu Fishlist gitu. Jadi jangan satu meet itu 4 asisten masuk menurutku. Jadi mending kayak satu-satu aja gitu menurutku. Jadi kalaupun ada asisten yang mau kayak gini ngejelasin ya terserah gitu. Gitu sih saran dariku. Karena kemarin lebih efektif aja sih gitu. Waktu Fishlist ya, kalau menurutku gitu ya. Ya, terima kasih ya sarannya. Tapi ya izin menanggapi kalau apa namanya, kalau masalah yang dibuat 4 meet, nah ini tergantung juga sama asistennya aja. Nah ini gimana ini teman-teman, maksudnya setuju gak sama apa sarannya Reza dibuat 4 meet, jadi tiap orang tuh bikin 1 meet. Kan kalau yang tak bagi kemarin tuh berarti setiap orang tuh megang 6 kelompok. Iya kan Rick, karena kalau satu orang aja udah 6 kelompok aja kan udah banyak itu sebenarnya kan, Ya, dalam satu meet gitu.
36 orang berarti. 26 orang gitu. 36 Kan itu orang. lebih enak gitu loh. Maksudnya nggak banyak gitu. Hmm. Lebih kayak bisa lebih gampang gitu loh. Kayak ngejelasinnya gitu. Kayak menyampaikannya gitu sih saran dariku. Nah, tapi kalau seandainya ada yang lain yang mau kayak digabung juga nggak apa-apa, Rik. Karena waktu pas kemarin di Fishlist itu nggak semua kok gitu. Gitu. Jadi itu tuh bergantung lagi sama asistennya gitu loh. Enaknya gimana gitu. Ya. Nah, mungkin gini teman-teman, aku ambil jalan tengahnya aja. Jadi kan nanti kan setiap percobaan kan ada koor praktikumnya ya. Nah, nanti bisa tuh maksudnya koordinasi sama antar anggotanya, kan ada 3 orang berarti anggotanya. Nah, mungkin koornya tuh ngarahin lah mau digabung atau mau sendiri-sendiri aja biar efektif seperti kayak sarannya Reza. Jadi tuh yang penting intinya senyamannya kalian lah, maksudnya bisa menyampaikan materi dengan baik. Kalau saran Reza sih bagus, tapi kan itu juga kembali ke masing-masing koor percobaan sama asistennya mau gimana nanti. Mungkin gitu ya, maksudnya nanti biar koornya ngatur, kan berarti ada 2 opsi ya, mau dibuat 4 meet jadi dibagi gitu atau digabung aja. Menurut kamu gimana aja? Boleh kayak gitu. Kayak gitu aja ya, maksudnya kan tiap percobaan kan juga udah tak bagi koornya, nanti biar koornya diskusi sama anggotanya yang lain mau gimana nanti pelaksanaannya. Oke, Rik, makasih, Rik. Oke, mantap masukannya aja. Makasih ya. Sama-sama. Nah, untuk teman-teman yang lain gimana, maksudnya ada saran juga nggak yang lain? Mana teman-teman, ada nggak? Kalau nggak ada, gimana? Dari aku cukup. Oh, cukup. Dari teman-teman yang lain mungkin ada tambahan atau cukup? Cukup ya. Ya udah kalau gitu aku tutup aja ya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir menyempatkan waktunya. Terima kasih juga atas masukan dan sarannya demi praktikum yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, aku pribadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang jelas yang aku sampaikan tadi. Mohon maaf. Sekian pertemuan sebelum pelaksanaan praktikum PDTL. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Rik. Waalaikumsalam. Semangat, bro. Waalaikumsalam, Rik. Semangat, Dud. Semangat, Rik. Sukses terus. Amin. Siap. Saling bantu ya, Lur ya.